Kita ngobrolin apa nih malam ini? Ngobrolin ini Kang, sekarang kan rame orang yang mendadak jadi ustadz, tapi sanad keilmuannya kan belum diketahui. Dia nggak tahu asal-usul keilmuannya dari mana, tiba-tiba menjadi ustadz. Nah, sanad keilmuan di era media sosial seperti sekarang ini tuh apakah masih penting atau tidak? Penting apa enggak ya? Saya kira kalau kita bicara soal keilmuan, yang namanya sanad itu adalah prasyarat. Gitu. Kita mau ngaji apapun, mau mendalami pengetahuan apapun, penting adanya sanad. Karena sanad ini yang menjamin bahwa ilmu yang diperoleh itu ada dasarnya, nggak asjab, gitu. Nggak asal jeplak gitu loh. Nggak asal jeplak. Asbun kalau bahasa dulu ya, asal bunyi. Karena kalau kita tarik ke makolahnya Abdullah bin siapa? Yang itu Fasyahu Syaiton bukan? Bukan. Ada sebetulnya makolahnya sih populer. Al-isnadu minad-din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jadi isnad itu adalah bagian dari agama. Kalau misalnya tidak ada sanad, maka orang akan ngomong semaunya, gitu. Orang yang nggak punya basic keilmuan, orang yang nggak punya sandaran keilmuan yang valid, ya akan semaunya, menyampaikan pengetahuan-pengetahuan yang sebetulnya keliru kalau ditinjau dari aspek validitas keilmuan gitu. Ya sebagai contoh beginilah. Kalau kita simak pembahasan-pembahasan tentang agama ya di media sosial maupun di media mainstream bahkan gitu, itu banyak sekali kita temukan pendapat-pendapat yang menimbulkan perdebatan. Perdebatannya itu baik dari sisi konten maupun dari sisi substansi. Gitu. Tidak hanya secara teksnya saja, tetapi juga substansinya. Substansinya ini debatable gitu. Di sisi penyampai ini dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak. Ya. Padahal dalam kajian keilmuan itu, katakanlah fikih misalnya, ini sebetulnya hanyalah satu alternatif pendapat saja yang terbuka luas pendapat-pendapat yang lain gitu. Betul. Ya gitu kan? Berarti sebenarnya perkembangan zaman ini nggak begitu bahkan nggak berpengaruh sama sekali dalam status penting atau tidaknya sanad itu ya Kang. Iya. Meskipun sekarang kan informasi itu kan bahkan bahasanya itu ada banjir informasi kan. Informasi itu sekarang masyarakat itu mendapatkan informasinya malah kelebihan informasi gitu. Loh, kan kita harus menganggap bahwa media sosial atau kemajuan teknologi informasi saat ini sebagai sebuah sarana. Gitu loh. Kalau yang keilmuan itu sendiri kan itu adalah sesuatu yang substansial kan. Entah itu disampaikan di media sosial, entah disampaikan di pengajian yang bersifat tatap muka, sama saja kedudukannya gitu. Sama saja harus memiliki sanad keilmuan yang meskipun tidak liko atau bertemu langsung itu masih bisa dijadikan seperti sanad ya. Iya, betul. Kalau kita ngaji Al-Qur'an misalnya nih, itu sangat dianjurkan untuk bertemu langsung dengan guru talaki kan. Talaki, betul. Bertemu langsung dengan guru supaya guru bisa memperbaiki kesalahan pembacaan kita terhadap Al-Qur'an. Kan begitu. Iya. Itu pentingnya ada sosok guru gitu. Nah, guru pun juga punya kualifikasi gitu. Tidak serta-merta punya kemampuan lantas ia mengajarkan kepada orang lain, padahal ada fragmen-fragmen pengetahuannya itu yang boleh jadi tidak
tidak sesuaikah dengan keilmuan yang seharusnya, bukan kapasitasnya, bukan kapasitasnya begitu, atau ia terjebak pada keyakinan kebenaran absolut terhadap apa yang diketahui. Padahal itu adalah sesuatu yang parsial gitu. Nah, hal-hal itu yang dijaga sebetulnya dari sanad ini. Sama mungkin satu lagi, Kang, pentingnya sanad itu. Mungkin sekarang orang bisa belajar lewat Google, orang bisa belajar, buku itu bisa diakses lewat internet dimanapun dan kapanpun. Tapi mungkin ketika dalam urusan agama ada satu hal yang tidak bisa ditolerir, yaitu buku tidak bisa menegur kesalahan. Nah itu. Kalau guru kan, ketika sebagus apapun buku bagi si pembaca, ketika pembaca itu salah dalam menyimpulkan pesan yang disampaikan oleh buku itu tidak bisa menegur kan. Tapi kalau guru itu kan bisa menegur. Makanya itu yang populer sekali hadis, atau kalau yang fasyekhu syaitan itu pernah dengar kan ya? Bahwa barang siapa yang belajar agama dan dia tidak memiliki guru, fasyekhu syaitan, maka gurunya itu adalah setan itu kan. Iya. Betul. Beda dengan ilmu hal misalnya atau ilmu-ilmu yang praktis yang bisa otodidak gitu. Bisa otodidak. Itu lain hal ya. Itu pun juga kalau tidak didampingi guru ya akan punya risiko yang sama. Tetapi dalam hal ini kita berbicara mengenai ilmu agama yang hal itu sangat penting sekali, keberadaan sanad ini. Malahan tadi kan disebut bahwa al-isnad minad din, itu sebagian daripada agama. Artinya agama sangat menjaga betul gitu loh. Ada genealogi keilmuan ini. Betul. Dulu waktu kita mondok itu kan setelah selesai khatam Al-Quran, itu kita dikasih ijazah kan. Dikasih syahadah. Syahadah itu isinya sanad gitu. Sanad kita mengaji Al-Quran kepada Buya Ja'far, kemudian Buya Ja'far dari gurunya sampai kepada Rasulullah kan begitu. Itu nyambung. Artinya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Apa yang kita baca dari Al-Quran itu bisa dipertanggungjawabkan sampai ke akarnya, rootnya gitu. Begitu pula ketika kita mengaji Alfiyah, gitu kan, Alfiyah Ibnu Malik. Itu juga ada ijazahnya kan. Betul. Guru kita belajar kepada gurunya, belajar kepada gurunya sampai ke pengarang kitabnya gitu. Jadi transmisi keilmuannya itu jelas. Gitu. Jadi kalau dalam urusan agama itu nggak ada istilah otodidak ya? Nggak ada istilah otodidak. Kalau mungkin kalau dalam hal IT ataupun hal-hal di luar agama itu semuanya bisa dilakukan dengan otodidak. Tapi urusan agama itu tidak bisa dilakukan secara otodidak. Harus ada yang bertanggung jawab terhadap keilmuan itu. Supaya tidak terjadi dalam tanda kutip penyesatan terhadap umat gitu. Kalau terjadi pembiaran dalam arti penyampai-penyampai atau pendakwa-pendakwa ini tidak diberikan tidak dibebankan kualifikasi ya. Tidak dirunut kemana ia belajar, kepada siapa ia belajar. Ini akan berisiko besar terhadap umat gitu, terhadap masyarakat awam terutama. Karena bisa jadi apa yang disampaikan itu bukan berdasarkan dari ilmu agama yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah. Karena dia nggak tahu sumbernya itu dari mana. Bisa jadi dia membawanya itu pemahaman dia sendirinya terhadap teks-teks agama yang dia pahami secara otodidak itu ya. Betul. Makanya tradisi santri itu sebetulnya dalam menjaga orisinalitas genealogi keilmuan itu udah keren banget. Biasanya santri ya kalau ngaji, ya entah ngaji di pengajian ibu-ibu, misalnya atau ngaji di mana saja lah, itu selalu membacakan kitab yang sebagian besar dulu dia pelajari di pondok gitu. Jadi bukan kata dia gitu, menyampaikan pendapat, menyampaikan hukum itu bukan kata dia, tapi kata kitab. Kenapa harus disandarkan pada kitab? Ya kitab ini kan merupakan hasil riset ulama gitu kan, hasil riset ulama yang keilmuannya jelas bisa dipertanggungjawabkan, otoritatif dalam bidangnya gitu. Betul. Jadi
itu sudah oke banget itu tradisi demikian. Nah, maka penting juga para pendakwah itu untuk menjaga ini gitu, menjaga sanad ini. Kalau dia sudah kadung misalnya setelah terjun dalam dunia dakwah, maka seyogianya ia melengkapi dirinya dengan sanad-sanad tersebut gitu. Nah, terus? Ya, terus. Ya misalnya dengan membacakan sorogan kita kepada kiai yang memang memiliki sanad yang otoritatif gitu kan. Genealogi keilmuannya jelas bisa terbaca hingga ke rootnya, ke akarnya gitu. Nah, yang muncul pertanyaan di kalangan anak milenial sekarang itu kan, kemarin itu ada salah satu peserta privat saya itu, dia itu benar-benar semangat banget dalam beragama, dan dia juga mempertanyakan masalah sanad itu. Dia posisinya sekarang sudah bekerja, dia bekerja di Pertamina, di tambang di luar Jawa. Dia semenjak kecil belum sempat pesantren. Tapi hiroh untuk belajarnya itu sangat luar biasa. Akhirnya dia itu mengaji lewat YouTube. Ngaji juga kadang lewat via Zoom dengan siapa kayak gitu. Nah, dia mempertanyakan apakah sanad keilmuan saya jelas padahal saya tidak pernah pesantren, tidak pernah ketemu dengan orangnya. Terus dia hanya belajar, misalkan saya belajar dengan Gus Baha, saya belajar lewat YouTube dengan Gus Mus misalkan. Apakah saya bisa menganggap bahwa saya itu muridnya Gus Mus, saya itu muridnya Gus Baha misalkan seperti itu. Nah, waktu itu dia nanya seperti itu ke saya, akhirnya saya jawab. Gimana? Waktu itu Gus Baha itu pernah ditanya oleh salah satu jamaah, Gus, kalau misalkan saya ngaji lewat dengerin ceramah-ceramahnya jenengan lewat YouTube, apakah ilmu saya itu berkah katanya? Saya kan nggak pernah ketemu langsung katanya itu, baru pertama kali ini ketemu langsung. Gus Baha jawabnya unik sekali, jawabannya seperti ini gitu. Kebaikan itu tidak memerlukan izin. Iktifa bi'idni syara katanya, bahwa syara itu memberikan izin terhadap kebaikan. Jadi yang namanya kebaikan itu nggak perlu izin gitu. Akhirnya saya menjawab dengan pendapatnya Gus Baha itu. Tapi di samping itu saya juga berpikir, wah berarti kalau kayak gini semua orang bisa mengklaim dong. Misalkan ada oknum Ustadz dadakan. Dia tidak memiliki riwayat pendidikan manapun. Terus dia mengklaim bahwa, loh saya itu muridnya si A misalnya, karena saya sering dapat ceramahnya. Nah itu bagaimana menurut sampean? Nah, it depends, tergantung penerima. Kalau misalnya masyarakat sebagai user end, pengguna terakhir dalam pengertian begini, dia mempelajari atau mendapatkan ilmu-ilmu agama dari ulama-ulama yang otoritatif untuk diamalkan sendiri. Nah, saya pikir itu sah-sah saja. Yang penting si penerima ini itu mengetahui atau paling tidak sudah masyhur lah ya, bahwa Kiai A ini keilmuannya dapat dipertanggungjawabkan secara sanadnya. Misalkan kita sering juga ngaji kepada Gus Ulil gitu kan. Ihya Ulumuddin misalnya, atau kepada Gus Baha dan lain-lain sebagainya gitu banyak. Kita tahu keilmuan kapasitas keilmuan beliau, kemudian sanad keilmuan beliau jelas gitu kan, track record-nya udah ketahuan, pernah mondok di mana, kepada ulama siapa dan seterusnya. Sepanjang dia mengetahui hal itu, saya pikir itu cukup sah-sah saja. Cukup untuk dijadikan sanad keilmuan. Untuk digunakan oleh pribadinya gitu. Tapi kalau disampaikan kepada orang lain, nah ini ini penting tadi bahwa si sosok guru ini kan untuk menegur gitu kan. Apabila ada kekeliruan dalam menyimpulkan, menafsirkan dan sebagainya. Maka kalau diniatkan untuk disampaikan kembali kepada orang lain, saya pikir perlu untuk talaki. Gitu. Untuk ketemu langsung dengan gurunya, sorogan lah gitu. Sorogan kalau di pondok itu kan tiap malam cocogan gitu. Berarti kalau saya simpulkan tadi, contoh misalkan saya belajar lewat sampean melalui YouTube-nya sampean misalkan, YouTube Peci Sarung gitu kan. Tiap malam saya dengerin gitu kan, wah saya ngaji. Nah itu kalau untuk konsumsi pribadi saya, karena saya sudah mengetahui latar belakang pendidikan sampean, sanad keilmuan sampean juga sudah jelas, berarti itu boleh untuk konsumsi saya pribadi. Saya kira cukup ya. Saya menganggap bahwa saya punya sanad nih, pemahaman saya. Tapi sanad yang tidak talaki seperti ini tidak bisa saya sampaikan ke orang lain atas pemahaman yang saya dapatkan dari jenengan gitu.
Saya kira gitu. Oke. Kecuali dalam bab misalkan tadi amaliyah kayak misalkan zikir, doa, mungkin itu bisa kali ya disampaikan ke yang lain karena kan bahasanya ada sekarang itu ijazah online. Ya, Seorang mengijazahkan amalan apal melalui channel YouTube itu biasanya kan ada kan. ya tergantung gurunya kan. Kalau gurunya membolehkan, mengizinkan, no problem gitu. Dan memiliki keyakinan bahwa itu sah-sah saja kayak kita kalau di satu event sholawat berjamaah gitu kan, itu kan si kiai ini nggak menyapa satu persatu muridnya gitu kan, jamaahnya juga random gitu. Kadang-kadang ada yang kebetulan lewat saja kemudian ikut nimbrung di situ ngaji gitu kan, dapat ijazah. Saya pikir kalau dasarnya dari sana nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah. Tapi kalau pemahaman-pemahaman yang cukup khusus seperti fikih, kemudian ilmu Quran, ilmu hadis, itu saya pikir harus ada proses talaki itu, harus ada proses sorogan, bandungan dan sebagainya kayak gitu. Itu demi menjaga tadi genealogi keilmuan itu. Karena tadi ya poinnya menegur tadi itu ya ketika misalkan karena kita juga sering kan kalau di pesantren itu ada masalah kalau di Kempek terutama ya kan ada istilah dikelentung kan. Ketika contoh misalkan saya ngaji kitab Fathul Qorib ke sampean gitu kan. Hari ini belajar misalkan bab puasa. Besok paginya kan saya akan mempertanggungjawabkan pemahaman saya yang kemarin saya sampaikan kan. Betul. Saya baca lagi ulang pemahamannya seperti ini, kalau salah kan sampean akan menegur seperti itu kan. Iya kayak gitu. Iya. Berarti model pembelajaran di pesantren talaki yang seperti itu tidak bisa ditawar ya? Tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Karena di pesantren itu kan mempersiapkan santri itu untuk menjadi dai di samping profesi-profesi yang lain yang dia ampu ya. Iya. Artinya kalau dia kemudian memiliki kesempatan untuk mengajarkan kepada orang lain, dia sudah siap dengan itu. Dia sudah punya genealogi keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Tapi cuma saya sendiri ya Kang, merasakan terutama di daerah perkotaan itu cukup menyayangkan. Orang-orang santri terutama kalangan kita, santri itu, keluaran pesantren itu kan secara keilmuan itu kan sudah tidak diragukan lagi secara sanad keilmuannya kan. Tapi faktanya yang bergerak di perkotaan untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam itu malah justru dari kalangan mereka-mereka yang secara sanad keilmuan itu dipertanyakan. Bahkan waktu itu saya pernah ngisi kajian fikih di Deutsche Bank Building HI. Pengurus itu menanyakan seperti ini, Mas, saya tuh heran, santri di Indonesia itu jumlahnya itu jutaan, bukan ribuan lagi. Tapi kalau di perkotaan ketika saya pengen ngaji, nyari santri itu susah banget. Itu loh Kang. Makanya itu mungkin autokritik bukan hanya sebatas sanad saja yang penting dalam keilmuan, tapi adalah juga confidence. Nah, confidence itu. Iya, kepercayaan diri. Itu betul sekali. Betul. Itu fakta ya. Fakta. Dan saya pikir kita ya sebagai bagian daripada entitas santri ini juga harus mulai memupuk kepercayaan diri kita untuk ikut berpartisipasi di ruang-ruang yang sebelumnya tidak kita pindai sebagai sebuah ruang yang perlu kita masuki gitu. Betul. Ya, masyarakat perkotaan itu mereka membutuhkan sekali sosok-sosok guru yang punya kredibilitas dan juga otoritas keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Tetapi karena bukan kelangkaan sumber daya manusianya sebetulnya, tapi kelangkaan kesempatan yang klik antara si penyelenggara dengan santrinya ini yang mungkin langka gitu. Pada akhirnya yang tampil adalah pengajar-pengajar yang tidak memiliki latar belakang kesantrian. Meskipun ya itu juga kita tidak bisa mengeneralisir ya. Keilmuan mereka lebih tidak lebih baik daripada santri, tidak begitu. Tapi kan kita menggarisbawahi dalam tanda kutip tadi bab agama itu kan. Iya. Tren-tren yang terjadi itu saya pikir bukan harus dinihilkan, tetapi
penting di sini adanya keterlibatan masyarakat juga untuk bisa menilai, mengevaluasi gitu, pengajar-pengajar yang mereka terima ilmunya gitu. Kejelian masyarakat ini yang juga harus dipupuk, ditumbuh kembangkan gitu. Betul. Karena itu kan kepentingan masyarakat juga gitu. Jangan sampai kemudian pemahaman agamanya berasal dari sosok-sosok yang tidak memiliki sanad tadi. Itu kan pesan untuk objek itu kan, tadi masyarakat, kejelian. Tapi ada satu pesan yang paling penting lagi untuk subjeknya itu, yaitu santri. Yang sudah memiliki bekal sanad keilmuan yang jelas itu harus dibarengi seperti yang sampean katakan tadi, confidence itu, percaya dirinya itu. Cuma kadang saya tuh apa ya menyayangkan gitu. Padahal santri itu kan confidence itu kan sudah dipupuk dari pesantren kan. Kita dari semenjak, bahkan waktu itu saya mondok itu kan lulusan SD ya, umur berapa 12 tahun itu sudah harus berani maju di depan, baca kitab gitu kan. Ketika salah juga dimarah-marahin di depan, udah mental itu sudah dipupuk sejak di pesantren gitu. Cuma ketika keluar pesantren itu, yaitu rata-rata santri itu ya balik kampung, dia mengembangkan keilmuannya itu di daerahnya. Dan sekarang itu yang peluang besar itu adalah di daerah perkotaan itu. Iya, ya kesempatan untuk sampai ke sana juga kan tidak semua orang bisa. Iya, betul. Ya sampean sendiri dulu mengelola santri progresif kan nggak ujuk-ujuk. Nggak ujuk-ujuk, betul. Ada proses panjang di sana, ada proses dialektika juga gitu kan, dengan keadaan bagaimana bisa sampai kepada ini juga tidak selalu hadir dalam diri santri gitu. Kadang-kadang juga kita terhadang oleh sifat inferiority complex gitu. Minder gitu. Minder ada saja. Dan hal itu mungkin tidak hanya dialami oleh 1-2 orang gitu. Banyak orang juga mengalami hal demikian. Oke, gue percaya diri ketika berada di hadapan lingkungan sendiri. Tetapi ketika di ruang yang sama sekali baru, nah itu juga challenge gitu kan untuk. Apalagi mungkin di kalangan perkotaan itu santri itu dipandang sebelah mata ya. Boleh jadi demikian gitu. Meskipun ya kita juga tidak bisa. Kita kan nggak pernah melakukan survei kan. Apakah santri ini betulkah dipandang sebelah mata atau enggak? Nggak ada data yang konkret juga mengenai hal itu. Yang jelas sih kembali lagi bahwa confidence ini harus dibarengi dengan mentalitas yang kuat untuk yakin bisa mampu di lingkungan yang baru, gitu. Lingkungan yang sama sekali baru. Karena kan kita ditatar di lingkungan tradisional ini tentu berbeda dengan suasana urban, misalnya gitu kan. Ya, kayaknya menarik sekali ya kalau ngomongin. Tapi kalau kita kembali lagi ke masalah sanad nih Kang. Sekarang itu kayak misalkan untuk orang-orang seperti tadi yang peserta privat itu, peluang untuk memiliki sanad keilmuan yang jelas, tetapi di era digital seperti sekarang ini kan mungkin sudah agak bergeser ya. Kayak contohnya sekarang sekolah juga via Zoom gitu kan, perkuliahan via Google Meet seperti itu kan. Nah, sanad keilmuan itu kan tadi kan syaratnya harus liko. Talaki. Talaki. Nah, kalau misalkan melalui aplikasi-aplikasi menggunakan teknologi itu kira-kira saya pikir talaki ini jangan juga dimaknai secara kaku yang harus satu lokasi gitu. Satu lokasi yang sama. Ada interaksi di dalam proses taklim itu juga saya pikir disebut talaki. Ya. Artinya melalui ngaji private ya. Itu kan ada interaksi antara Kang Roy dengan santrinya kan? Santri, ya pesertanya. Peserta itu. Ya kita sebut saja santri gitu. Itu ada interaksi, ada proses transmisi, ada proses juga evaluasi. Itu saya pikir sudah cukup untuk disebut sebagai talaki, tidak harus berhadapan seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya sekarang itu malah justru sanad keilmuan itu sudah sangat dipermudah sekali dengan kemajuan teknologi. Iya, makanya kita terhadap kemajuan teknologi informasi ini ya jangan kaku juga gitu.
ini akan hanya sekadar sarana saja, sekadar arsenal saja, alat gitu loh. Alat untuk belajar, alat untuk apa namanya, ya banyak hal lah ya yang bisa kita gunakan dari alat-alat itu gitu. Sepanjang prinsip-prinsipnya masih apa namanya bisa diikuti, ya why not gitu. Kalau saya simpulkan nih Kang, berarti yang pertama, yang namanya sanad keilmuan di dalam beragama itu tidak bisa ditawar. Betul. Yang kedua, sanad keilmuan di era digital seperti sekarang ini sebenarnya kita sudah sangat sekali dipermudah gitu kan. Iya. Jadi mungkin itu kesimpulan dari saya kan. Iya. Kalau kesimpulan dari sampean gimana? Sama aja. Sama aja. Sama aja begitu itu. Jadi simpulannya ya itu aja ya, bahwa Iya. buat Masih teman sangat penting. sangat Di era penting. ini masih sangat penting. Oh, Dan sampai akhir yaumul akhir pun juga sama begitu. Sama, nggak bisa ya kita ditawar. jangan apa namanya, jangan mengandaikan zaman itu stagnan seperti zaman dulu kan. Akan terus berkembang dengan berbagai sarana-sarana yang baru mungkin yang tidak terbayangkan sampai hingga saat ini gitu. Ya kita harus bersiap dengan kemajuan teknologi itu, tetapi tidak meninggalkan prinsip-prinsip tadi. Betul. Oke. Oke Kang, siap. Makasih banyak. Ya kita jumpa Kita lagi. jumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya ya Kang. Siap.